Halo, halo. Saya lagi ngadem sebentar nih di bawah pohon pepaya, kemudian di sela-sela pohon terong. Nah, saya posisi lagi ada di kebun di samping rumah Kabin JJ Jahra. Di hadapan saya ini ada sedikit tanaman terong, eggplant ya, eggplant atau eggplant. Ini sudah mungkin lebih dari sebulan. Dan ini sudah mulai ada buahnya seperti ini buahnya besar. Kemudian satu pohon bisa ada beberapa buah. Dan bagi saya yang biasanya tanam terong atau tanaman lain tuh di pot, itu kan kadang buahnya hanya beberapa saja. Kalau ditanam tanah langsung, dia lebih banyak. Seperti ini kan, buahnya banyak nih, senang kita lihatnya. Nah, di sini kok ini banyak nih. Ini kan ada nih, di sini ada 2, kemudian di belakangnya ada juga, kemudian di sini juga ada. Nah, di bawah sini ini ada 3 malah. Itu kalau dilihat tanaman terong ini kelihatannya cukup menjanjikan. Jadi waktu kemarin saya tanam sebagai pembatas lahan. Jadi di belakang saya ini ada tanaman rumput odot. Di sela-selanya saya tanam jambu kristal, kemudian di ujungnya ini ada saya tanam pepaya California, dan di paling sisi paling kirinya ini, paling pinggir, ini saya tanami terong ya. Dan kalau melihat seperti ini kelihatannya cukup menjanjikan, jadi saya tanam lebih banyak. Di sisi-sisi yang sini, ini yang pakai mulsa plastik, saya tanami tanaman lain kayak pare atau yang lainnya. Jadi setelah melihat hasil seperti ini, saya pikir wah boleh juga nih kalau saya tanami terong lagi. Ya seperti ini kan, di sisi depan saya ada tanami terong. Ini masih lebih kecil dibanding sana, tapi sudah mulai fase pembuahan juga. Nah, kemudian setelah melihat itu saya kepikiran, ini kan saya ada lahan di sini, saya bikin jadi lahan pertanian. Tadinya saya mau tanam rumput, tapi setelah pikir-pikir kayaknya bagus kalau saya tanami sayuran seperti terong. Jadi akhirnya saya coba ya tanami terong juga sama cabai atau tanaman sayur lainnya. Kita lihat dulu ke ujung tanaman-tanaman yang saya maksud. Kalau saya ada di kebun, saya memang biasanya nggak pakai alas kaki, jadi kayak ngebiasain apa sih namanya, sebutnya grounding. Sebenarnya sih nggak ada alasan, kadang saya ketinggalan sepatu, ketinggalan kaos kaki, ketinggalan sendal, jadi akhirnya saya nggak pakai alas kaki. Nah, ini di barisan yang depan saya ini adalah tanaman terong yang mungkin baru sekitar 2 mingguan yang baru ditanam. Ini ada tanaman terong yang masih muda, masih kecil. Biasanya kalau fase ini dikasih pupuknya pupuk pembesaran. Dalam hal ini pupuk urea. Kemudian belajar dari YouTube, kemudian juga pada saat kita atau saya main ke tempat-tempat pertanian, itu kan kadang saya lihat ada yang pakai plastik mulsa. Jadi saya pelajari, kemudian saya beli plastik mulsa. Tanahnya saya bikin semacam guludan ya. Setelah itu saya berikan plastik mulsa, saya tutup di bawah untuk menekan pertumbuhan gulma. Jadi kalau seperti ini nih, kalau misalkan ada gulmanya, saya bisa ambil satu-satu ya, masih kecil gini seperti ini. Saya bisa buang buat yang di bagian jalan kaki, yang buat di jalan seperti ini. Nah, ini kalau dihitung jaraknya ini kan nggak terlalu jauh. Jadi kalau 1, 2,
3, 4, mungkin meternya sekitar 4 pohon. Jadi kalau ada 4 meter, 4 kali 4, 160 pohon mungkin. Ya, ini kalau sampai ujung sana. 4 kali 40, ya betul 160. Ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mungkin nggak sampai 100, tapi jaraknya sekitar mungkin setengah meter malah ini kalau saya lihat. Paling tidak di atas 50 pohon. Ya. Jadi hitungan saya agak kusut. Maklum masih pagi tapi udah agak panas jadi rada kusut. Ya. Oke, kita lihat lagi sampai di ujung. Ini kalau dilihat nih tanamannya lumayan, artinya dengan kondisi yang ada ini dia sudah mulai keluar daun baru. Waktu ditanam pertama kali ini kan daunnya hanya 2 atau 3, sekarang kan sudah ada lebih banyak seperti ini. Yang di depan juga yang ini, coba Bang Adul bisa lihat ke sini atau di zoom. Nah seperti ini kan daunnya udah banyak ya, tadinya daun sana saja, sekarang ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 daun baru. Kemudian yang gulma saya maksud yang ini nih, ini kalau seperti ini ada tanaman liar nih di sini. Nah seperti ini biasanya ya hitung-hitung organik, jadi saya cabut saja, saya taruh di tempat yang bagian jalan kaki. Jadi kalau misalnya nanti keinjak ya dia nanti nggak bisa tumbuh nyebar ke yang tempat yang lain. Ini hitung-hitung olahraga sekalian mencabuti gulmanya. Nah ini sampai di ujung. Di ujung ini adalah kolam ikan. Jadi kadang airnya saya gunakan juga untuk keperluan penyiraman tanaman. Jadi multifungsi. Ini airnya dari kali saya alirkan masuk ke dalam kolam ikan. Dari kolam ikan kadang buat digunakan untuk menyiram tanaman. Biasanya saya belajar dari petani, dari literatur, dari buku, dari YouTube. Biasanya kalau masa pertumbuhan ini dikasih pupuknya pupuk pembesaran, ya seperti tadi urea. Sebelumnya itu dikasih pupuk dasar dalam bentuk pupuk kandang. Kebetulan saya pelihara kambing, jadi kotoran kambingnya digunakan, difermentasikan. Setelah dia siap, tidak terlalu panas, sebelum ditutup mulsa saya kasih kotoran kambing sebagai dasar. Kemudian saya tutup mulsa, baru saya buatkan bolongan-bolongan posisi untuk menanam tanamannya seperti ini. Biasanya kalau si terong ini waktunya nggak lama, mungkin paling tidak ya sekitar 1,5 bulan ya, sekitar 45 hari atau 2 bulan dia itu sudah mulai menghasilkan buah. Meskipun secara harga jual mungkin tidak semahal tanaman lain, tapi dengan hasil yang ada, dengan tingkat penanaman mungkin relatif nggak terlalu sulit, ya mudah-mudahan bisa hasilnya juga lebih banyak. Memang mau tanam apapun, even misalkan tanam terong sekalipun, kita tetap perhatikan baik pupuk maupun penanganan penyakitnya. Tadi saya lihat ada satu tanaman yang dihinggapi kutu yang bening-bening seperti kutu daun gitu, dan itu tanamannya bisa merana. Sebelum menyebar ke tempat yang lain saya harus antisipasi. Jadi harus dibasmi dulu supaya tidak ke tempat yang lain. Kemudian sebagai pencegahan harus rutin. Jadi pupuknya rutin, kemudian untuk yang misalkan pestisida atau insektisidanya juga harus rutin juga supaya tidak keburu ada hama
padahal kita sudah siap-siap misalkan mau panen. Jadi sebelum hamanya datang kita udah antisipasi. Ya. Untuk hal yang lain mungkin saya herbisida nggak perlu karena masih bisa saya cabuti satu persatu. Kemudian yang lain saya ada tanami juga. Sebagian saya tanami cabai sebagai pembanding, tapi setelah melihat situasi seperti ini ada kemungkinan saya bisa perbanyak untuk tanaman terongnya. Karena kalau dilihat dari yang ditanam, ini tanamnya kebanyakan cukup subur dan bagus secara hasilnya. Oke, mungkin sementara update dari kebun rumah Kak Ben Jaya Jara demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jaya Jara.